Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Apakah saat ini lu sedang mempertimbangkan untuk berhenti dari bisnis? Yes, topik kita di video kali ini memang sesuatu yang cukup berat, nggak mudah, tapi semoga video ini bisa menjadi jawaban buat lu yang mempertimbangkan untuk quit. Banyak dari kita, dan gue juga pernah mengalami, ketika kita doing bisnis, kita menjalankan, dan ada sebuah titik yang dimana kita ngerasa persimpangan, ini mau lanjut atau berhenti. Ketika semuanya sedang tidak baik-baik aja, penjualan misalkan nggak ada, minim, cost-nya defisit, ya besar banget, akhirnya cash flow lu jadi defisit nih. Terus juga overhead-nya juga segitu gede gitu kan. Terus juga kelihatan nggak ada masa depannya. Lu merasa lu nggak di tempat yang cocok, nggak di produk yang cocok, nggak di industri yang cocok. Lu merasa self esteem lu rendah. Terus juga lu merasa bahwa apakah lu mempertanyakan, apakah lu berada di sebuah tindakan yang tepat. Kenapa gue doing bisnis ya? Mungkin kalau gue as a employee semua akan lebih baik-baik aja. Belum lagi pressure dari luar, misalkan dari family yang butuh cash flow gitu kan. Lu mungkin ada anak atau lu sedang menunggu kehadiran anak. Belum lagi dari orang tua, mertua, lingkungan, kayak peer pressure, misalkan teman-teman lu, wah yang seangkatan nih udah traveling kemana gitu kan, jalan-jalan, punya family, mereka udah doing business good, atau kalau being profesional mereka sudah menjadi level manager, direktur di perusahaan yang oke, dan lu masih struggle dan lu masih merasa bahwa oh gua salah jalan atau ini benar atau enggak ya. Tapi kalau lu nggak terusin, lu juga takut, lu punya harapan, lu punya impian ini, lu takut menyesal. Tapi kalau lu lakukan, lu gelap di depan nih, lu nggak bisa lihat ada sebuah jalan keluar. Mungkin ini video buat lu. Sebagai informasi, gue pernah di kondisi itu. Dan di video kali ini gue mau cerita tentang berhenti dari bisnis. Lu ketika sedang dalam kondisi kayak gini, dan kalau lu memutuskan untuk berhenti atau menutup usaha lu, gue cuma bisa bilang, it's okay, nggak apa-apa kok. Jangan terlalu terikat dengan bisnis, dengan produk, ataupun dengan sebuah usaha yang lu develop nih. Jangan benar-benar merasa bahwa ini baby gua. Jangan terlalu terikat dengan hal itu. Perlakukan itu adalah sebagai sebuah bisnis, sebagai mesin untuk generate cash flow, sebagai sebuah mesin untuk lu bisa berkarya, memberikan impact buat dunia melalui produk dan jasa, mempekerjakan banyak orang, kontribusi buat negara melalui pajak, dan lu juga sebagai aktualisasi diri. Udah, nggak usah sampai emosional terikat secara pribadi ke bisnis ataupun ke produknya, dan merasa bahwa hanya itulah satu-satunya hidup dan tujuan hidup lu. Jangan merasa kayak gitu. Berpikirnya adalah logis aja ya. Jadi make sure itu hal yang lu perlu tanamkan di pikiran lu. Keputusan untuk mundur, menutup, dan juga melepaskan sebuah bisnis itu bukan artinya lu gagal kok. Itu menunjukkan adalah sebuah kedewasaan, sebuah tindakan yang bijaksana untuk lu bisa mengukur segala sesuatu dan tahu batasannya sampai sebuah titik akhirnya lu melepaskan dan menutup sebuah usaha tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa lu punya kecerdasan dalam mengelola resiko atau manajemen resiko. Lu udah tahu nih, kalau jalan terus akhirnya akan lebih beresiko, lebih berbahaya buat diri lu, buat bisnis lu, dan bahkan buat keluarga. Dan keputusan yang bijak adalah berhenti. Karena tidak semua bisnis itu perlu diteruskan kalau memang nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Dan it's okay kalau lu mau tutup sebuah bisnis. Gue cuma pengen highlight bahwa hidup lu harus terus berlanjut. Sekalipun badai, sekalipun bisnis itu gone, hilang, dan tutup. Beberapa hal yang mungkin lu bisa lakukan terkait dengan bisnis lu. Yang pertama adalah lu bisa pivot itu bisnis. Yang sekarang misalkan jual spray nih, lu mungkin bisa pivot jadi jualan elektronik. Dalam lingkup yang sama, kebutuhan market yang sama, tapi lu bisa pivot. Nah, make sure possible nggak? Jadi jangan terlalu attach atau terikat dengan produknya atau servisnya. Jadi make sure kalau lu bisa lakukan pivot ya.
Balik lagi ke hal-hal basic, misalkan product market fit. Coba otak-atik, apakah produknya bisa diotak-atik nggak? Bisa dirubah nggak? Berubah jadi hal yang lebih relevan. Kalau produk nggak bisa dirubah, mungkin nggak marketnya nggak bisa dirubah. Mungkin produk ini nggak cocok di market ini. Mungkin marketnya bisa berubah. Bahkan lu mungkin bisa juga menganalisa market di luar negeri. Gitu. Jadi yang pertama yang bisa lu lakukan adalah yang namanya pivot. Kemudian in parallel lu juga mungkin bisa set up bisnis kedua. Mungkin ini dalam masa transisi pengalihan atau proses penutupan yang mungkin nggak langsung hari gue tutup nggak kayak gitu kan, ada prosesnya kan. Nah mungkin dalam proses ini lu mulai bisa mempersiapkan mesin cash flow lu yang kedua. Mungkin lu ada impian yang terpendam sebelumnya, gue pengen buka resto, gue pengen buka cafe, gue pengen usaha di bidang travel, atau gue pengen di bidang teknologi, atau gue pengen startup, atau apapun. Biasanya kan kita sebagai entrepreneur kita sering ada ide-ide dan yang itu biasanya terpendam tuh. Kalau gue membiasakan diri gue untuk dicatat ide-ide liarnya dicatat aja, entah produk, entah bisnisnya, entah apapun itu gue catat. Dan coba bongkar itu lagi. Siapa tahu ini bisa jadi next things yang bisa lu lakukan. Nggak berfokus atau attach dengan mungkin yang lu lakukan sekarang yang lu berasa, wah ini hidup gue. Tapi mungkin aja di hal berikut ini bisa optimalkan. Opsi berikut yang bisa dilakukan adalah mempertimbangkan apakah mungkin untuk menjual usaha ini. Jadi sebuah bisnis kan pasti punya aset ya, entah produk, tanah, lahan, bahkan employee semuanya, bahkan brand atau aset digital sebutnya. Ini bisa dijual. Lu coba cari tahu apakah mungkin nggak bisa dialihkan kepemilikannya kepada owner yang baru. Jadi banyak hal yang bisa diselamatkan dengan opsi ini, employee, aset dan sebagainya, dan lu mungkin bisa dapatkan sebagian cash dari situ untuk bisa next move on ke hal berikut yang lu lakukan. Terakhir gue pengen kasih cerita adalah gue ngobrol dengan dengan seseorang klien yang punya bisnis besar, senior banget, bisnisnya udah puluhan tahun. Dan ketika ngobrol ada sebuah hal yang menarik yang kita bahas adalah dia iri kepada gue iri kepada dia. Jadi lucu nih kondisinya. Dia melihat bahwa bisnis di era ini ternyata bangun, kemudian udah bagus, settle, dijual. Ya, dijual entah kepada investor ataupun kepada venture capital atau siapapun lah gitu kan, atau yang mau meneruskan. Kemudian akhirnya sang owner bisa pensiun dini dan bisa menikmati kehidupannya dengan berkualitas gitu kan. Jadi nggak sepanjang hidup kerja, misalnya jualan bakmi, tiap hari bangun bikin bakmi sampai dia mati gitu. Nggak kayak gitu. Atau buka toko, tiap hari buka toko sampai meninggal. Nah ini senior ini, business owner yang senior ini bercerita bahwa dia iri gitu kan. Dia melihat bahwa oh ini bisnis ternyata bisa dijual kayak gitu, dan dia nggak pernah memahami dan mengetahui bahwa bisnis bisa dijual. Dan yang dia tahu adalah bangun bisnis, ya udah generate cash flow tiap hari, dagang, jualan tiap hari untuk dapetin uang, untuk bisa living, udah gitu doang. Tapi ternyata dengan model kayak gitu itu bisa menjadi sebuah opsi ujungnya bisnis. Ya ujungnya bisnis apa? Ternyata nggak hanya diwariskan, ya kan? Nggak hanya berharap keturunan berikut bisa mengembangkannya, tapi ternyata juga bisa dijual. Karena siapa tahu mungkin di tangan orang berikut itu bisa berkembang lebih baik. Mungkin kita kurang kompeten, kita kurang nggak banyak tahu. Next owner mungkin bisa mengembangkan dengan luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas gue pengen menutup dengan bahwa apapun yang lu sedang hadapi saat ini, semuanya akan baik-baik aja. Yang perlu diselamatkan adalah lu, yang paling penting adalah lu sebagai foundernya. Jadi kalaupun usaha tersebut harus ditutup dan lu harus move on, itu bukan artinya lu gagal. Itu adalah proses dalam entrepreneurship, proses dalam sebuah bisnis, karena nggak mungkin juga kan bisnis 1, 2, 3 pertama kali apalagi langsung go, langsung bisa meletus gede. Butuh yang namanya gagal sampai kita menuju satu kesuksesan itu yang membuat kita melenting tinggi. Jadi untuk teman-teman yang sedang berproses saat ini, tetap semangat. Dan kalau butuh ngobrol sama gue, please welcome untuk bisa diajak sharing, dan juga untuk bisa membantu teman-teman semua di luar sana yang menghadapi kondisi yang pernah gue alami, itu terkait dengan penutupan usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo semua, ataupun bisa sharing kepada mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikut. Bye.